Hai sahabat BCF, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, kembali lagi di acara kita FYI, For Youth Information. Pop art merupakan salah satu seni. Bayangkan sebuah seni dengan warna-warna berani, gambar-gambar ikonik yang familiar, dan pesan-pesan yang menarik perhatian. Hari ini, aku mau jalan-jalan seru di Galeri Nasional Indonesia, dan kebetulan banget nih, ada pameran Semesta Archive yang berlangsung di bulan Februari hingga Mei lalu. Yuk, kita lihat bareng karya unik yang ada di dalam pameran ini. No regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what. Kira-kira ada cerita apa ya di balik seninya? Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita cek. Oh iya, ada informasi lagi nih sahabat BCF. Untuk pameran kali ini, itu dibagi menjadi 3 bangunan, di mana kita harus berkunjung berurutan mulai dari bangunan pertama, bangunan kedua, dan bangunan ketiga. Buat sahabat BCF yang bingung, mana ya bangunan yang pertama? Tenang aja, kalian bisa langsung masuk ke salah satu bangunan dan nantinya kalian bakal dapat arahan dari tour guide-nya. Jadi jangan takut bakal kebingungan ya. Oke Mas Alam, jadi kita sekarang ada di gedung D, dimana Mas Alam bisa ngejelasin nih tema dari di gedung itu apa karyanya. Mungkin bisa dijelasin secara singkat. Ruang ini sebenarnya khusus untuk menampilkan kolaborasinya Archive ya dengan Pak Sunario ya, salah satu seniman senior gitu di Bandung. Yang memang mereka juga sama-sama dari Bandung ya, Archive juga dari Bandung. Kemudian Archive ini meminjam karya dari Sunario berjudul Tawaf Semesta yang kedua gitu, yang bisa kita lihat dari visualnya di ruang ini sangat lekat sekali dengan karya yang disebut Sunarchive ya, gabungan dari Archive dan Pak Sunario gitu. Tadi kan aku udah berbincang secara singkat ya sama Mas Alam. Mungkin Mas Abim bisa menjelaskan secara detail apa sih tema yang dibangun dari dari karya yang ada di gedung ini, boleh diceritain? Pertama-tama mungkin mau di-highlight dulu ya, kalau Archive tuh create karakter ini namanya Mikif, dia udah dari 2007. Sebenarnya itu juga bukan titik awal Archive berkarya. Untuk bisa lihat karya-karya Archive tuh bisa dilihat yang karya-karya siluetnya, gradasinya, itu awalnya dari situ. Terus sekarang di Metaphor of Memories, Archive mau mengkombinasikan karya-karya dia sebelumnya dengan karakter yang baru dia create pada tahun 2007 itu, yaitu Mikif ini. Mungkin Mas bisa ngejelasin nih filosofinya gimana? Untuk karakter awal Mikifnya ini juga dia bukan yang langsung pure dari Mickey Mouse. Jadi Archive tuh mau perpaduan antara setengah binatang dan setengah mimpi gitu Kak. Jadi banyak karakter-karakter atau bagian-bagian tubuh yang sifatnya imajiner. Di sini juga bisa lihat kalau bagian telinganya dia masih pipih gitu ya, terus ada sobekan sedikit di situ. Itu juga mau menandakan dia tuh suatu figur yang nggak sempurna. Dia nggak pure terlihat baik dan juga nggak pure terlihat jahat. Jadi juga bisa dilihat proses transisi dari first try figurnya ini, prototipenya, sampai ke final formnya di sebelah sana. Itu makin lama telinganya makin sempurna gitu Kak. Itu juga bisa mengibaratkan proses Archive meng-create karakter ini dari yang awalnya dia pure mau mencoba sampai akhirnya dia serius di sini dan ingin mendevelop lebih gitu. Sahabat BCF, tahu gak sih kalau Galnas merupakan tempat yang memberikan fasilitas untuk anak muda menikmati macam-macam seni, terutama pop art di tengah gempuran minat terhadap seni budaya yang sedikit redup. Pop art ini juga bagian dari seni rupa ya. Dia sangat dekat dengan budaya konsumen, kemudian kehidupan urban, masyarakat perkotaan, kemudian benda-benda yang selama ini ada di sekitar kita. Dan pop art lebih gampang diterima karena secara visual ya. Secara visual para artisnya, para senimannya memberikan warna yang sangat mudah dilihat, enak dilihat. Meskipun di baliknya pun ada semacam latar belakang pastinya. Latar belakang, ide-ide dan kritik mungkin bahkan. Archive pun kemudian menjadi seorang desainer toys ya. Desainer toys atau desainer mainan gitu. Mainan. Beranjak pula menjadi seniman dengan karya-karya art toys gitu. Di Indonesia pun ekosistemnya sudah berkembang pesat sebenarnya art toys. Tumbuh pesat, pasarnya banyak gitu. Kolektornya banyak ya. Karena barang-barangnya kita sebut barang yang bisa dikoleksi atau collectible gitu, ada istilah seperti itu. Jadi memang pop art itu bisa membahas apa saja sebenarnya ya, karena dia dekat dengan kita gitu, dengan masyarakat
masyarakat urban, berarti kan mereka dekat dengan masalah kita gitu. Jadi apapun yang diungkap, apapun yang dikritisi oleh pop art sebenarnya ya relatable dengan bagaimana kita hidup gitu, bersosialisasi. Terus Arkief pun mengangkat isu lingkungan sebenarnya ya, tapi dengan cara yang tidak vulgar, langsung merujuk pada permasalahan di lingkungan tertentu gitu. Wah, baru bangunan pertama aja karyanya udah bagus-bagus ya. Gimana gedung yang kedua? Yuk kita cek langsung. Sobat BCF, ini menarik banget ya, udah mengangkat isu soal lingkungan yaitu ekosistem laut. Mungkin Mas Alam ini bisa ngejelasin secara singkat tema dari yang ada di gedung A ini tuh apa? Ya, ini adalah ruang setelah D tadi ya, kita sudah mengenal Mikief. Nah, di sini ini kita diajak Arkief untuk mengenali karakter-karakter barunya yang sangat yang mulai mengangkat ekosistem laut atau isu-isu lingkungan di dalam ekosistem laut gitu. Balik lagi sama Mas Abim di gedung A ya Mas ya. Mungkin Mas bisa ngejelasin nih secara detailnya tema yang diangkat dari karya ini. Ya, untuk di gedung A ini kita ada 2 area, Laut Semua Warna sama Widya Segara. Di belakang ini lagi ada karya-karya yang di section Laut Semua Warna, makanya secara colorway-nya lebih vibrant gitu ya, lebih colorful. Mungkin bisa ditarik awal dulu kenapa Laut Semua Warna. Laut Semua Warna ini pengen meng-highlight beberapa proses Arkief berkarya gitu ya. Jadi dia nge-create imaginary ekosistem namanya Wonderland. Oke Mas, sekarang kita lagi di ruangan apa ya Mas? Ini udah masuk ke section Widya Segara, jadi fokus utama di ruangan ini tuh ke balon paus yang tadi sudah dilihat di outdoor. Iya. Mungkin Mas bisa ceritain filosofi mungkin dari ini apa? Di sini juga kita display beberapa, ini tuh sebenarnya alat-alat buat mendisplay karyanya sama ada chemicals buat membenarkan, membetulkan. Waktu itu sempat meledak Kak kita balonnya. Jadi selama pameran nggak yang mulus-mulus aja gitu berjalan pamerannya, tapi sempat beberapa ada kendala. Jadi waktu kita pameran di Tanah Lot, sempat paus kita yang paling besar Raga tuh ke bawah arus. Jadi memang di displaynya di pinggir pantai, di bawahnya itu koral. Jadi karena tajam dia ke bawah arus, akhirnya sobek. Dia waktu kita temuin udah terisi sampah gitu sama air. Tapi juga untungnya karena insiden itu kita juga bersyukur sih Kak, karena dia sobek. Kalau dia nggak sobek dia bakal ke bawah terus lebih jauh gitu ke arah laut lepas. Waktu kita take out ke daratan dia isinya udah full sampah. Ini ada di dalam ini? Iya, ada di dalam balonnya. Mungkin kayak secara kasat mata. Iya, secara kasat mata kayak bersih gitu ya pantainya, tapi ternyata di dalamnya masih banyak real sampah gitu. Jadi lumayan mengagetkan. Arkief jadi makin terdorong untuk mengeksplorasi Widya Segaranya ini. Jadi bukan sekedar hanya pameran karya, tapi juga ada pesan yang untuk disampaikan kepada mungkin penikmat seninya Arkief gitu. Saya pikir anak muda ya yang datang ke Galnas ya, mayoritas ya 18 tahun sampai 25 tahun. Kita sebenarnya galeri tapi jati dirinya adalah museum. Kita punya koleksi di dalamnya. Kita punya 1.800-an koleksi. Kira kita juga perlu berbenah untuk menghadirkan seniman-seniman yang selama ini tidak terdeteksi di daerah gitu. Galeri Nasional pun sebenarnya juga telah melakukan banyak pameran yang bisa mengangkat para seniman muda gitu di daerah. Di pameran Nusantara sebelumnya ya, yang pernah kita lakukan sudah beberapa kali. Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella shit. Oke nih Mas Abim, ini kita udah di gedung B. Ini kira-kira Di gedung B kan dia namanya Sintesa, jadi memang satu gedung yang khusus buat kolaborasi gitu, karya-karya kolaborasi. Di Sintesa ini nanti ada beberapa seniman yang lintas disiplin gitu, bukan hanya satu lingkup seni. Contohnya ini ada sama Pak Sunario, Arkief dan Pak Sunario yang tadi kita sudah lihat di gedung sebelumnya. Kalau di sini ada giant sculpture-nya. Jadi ini ukurannya 3 meter, pakai material fiber resin. Ini tuh masih diproduksi di lokal Kak yang ini. Kita untuk Arkief sendiri dia masih tertolong ada vendor yang untuk mensupport dia membuat sculpture ini di lingkup lokalnya ini. Ini karya yang lumayan menarik secara visual dan secara konsep juga lumayan
dalam gitu Kak tentang isu sosial. Di liminal ya di liminal eco ini ada ubur-ubur, ada juga anemon. Di sini Erwin sama Arkif mau meng-highlight isu sosial. Waktu itu kita sempat populer ya sama isu-isu pengungsi Rohingya gitu ya, yang terombang-ambing di lautan. Dia mau merepresent karya ini ke isu itu Kak. Jadi dipakaikan material life jacket gitu buat pembuatan instalasi ini. Ini juga mau menggambarkan karya yang dengan warnanya oranye ini seperti life jacket, dan ditaruh di suatu ruangan sempit yang mungkin secara mata gitu kita melihatnya nggak nyaman. Ini juga Erwin sama Arkif mau membahas isu itu, kayak kita juga harusnya punya empati dan merasa tidak nyaman melihat para pengungsi yang terombang-ambing gitu. Dia udah lumayan terkenal gitu ya. Iya. Ini tuh ruangan Arkif dan Darbots. Di sini kita bisa lihat keseluruhan ruangannya, dia tuh ada gambarnya gitu ya. Ini juga dikerjakan langsung sama Darbots sama street artist atau graffiti artisnya. Dia macam-macam sih, ada yang kuas, cat kuas, ada juga yang pakai pilox gitu, aerosol. Ini tuh konsepnya lumayan unik. Dia mau membahas tentang keadaan yang secara mungkin ini dua lingkup seni yang berbeda gitu ya. Ada Arkif yang backgroundnya dengan fine art dan ada juga seni komersialnya, sedangkan Darbots tuh dia berangkat dari seni jalanan gitu Kak, dari graffiti. Untuk perjalanan karyanya Darbots juga dia bisa dilihat di berbagai penjuru, khususnya Jakarta gitu ya, banyak tersebar di mana-mana. Dan itu biasanya dia monokrom karyanya Darbots, tapi karena kolaborasi dengan Arkif dia lebih ingin mengesampingkan idealisnya dengan mau mencoba warna-warna yang lebih colorful, lebih vibrant gitu. Kolaborasi dengan seniman crochet, nama aslinya Mulyana tapi nama stage-nya itu Mangmul. Sama Mangmul ini dia bikin karya yang lumayan berbeda banget gitu. Yang satu yang strukturnya dia keras gitu, satunya lagi seperti kayak lembut dan secara warna juga berbeda. Di Uncharted Dialogue ini Arkif sama Mangmul mau mengkombinasikan beberapa ciri khas karyanya itu ke dalam satu instalasi utuh. Masyarakat mulai menyukai karya-karya interaktif gitu, karya-karya yang mereka bisa hadir di dalamnya. Kita pun perlu mencari beberapa seniman yang sangat mampu menghadirkan itu gitu. Kemudian karya-karya yang dengan warna-warna yang pop tadi misal gitu, coba menerima proposalnya Arkif gitu. Banyak sekali sebenarnya karya-karya yang sangat masyarakat sukai, dan masyarakat kita cenderung menyukai beberapa hal baru gitu yang jarang mereka lihat di kehidupannya tapi relate dengan kehidupannya gitu. Pas aku keluar dari bangunan terakhir, ternyata di sebelahnya ada bangunan lagi yang isinya merchandise buat kalian yang tertarik nih beli barang-barangnya. Selain itu, kalian juga bisa mewarnai gambar yang udah disediain secara gratis nih sahabat BCF. Sebenarnya seniman pun, Arkif juga, seniman lain pun juga itu ingin memantik kepekaan masyarakat dengan permasalahan yang ada di luar gitu. Dengan cara visual ya, saya pikir ya, nggak melulu dengan orasi atau lainnya. Seniman punya cara yang lebih spesial gitu dengan karya seninya. Dan Arkif pun mencoba membuat isu lingkungan ini lebih fun gitu. Ternyata memang jangan-jangan ada realitas yang sampai hari ini kita tidak tahu tentang kerusakan lingkungan gitu. Semoga ya masyarakat mulai memahami, mengenal pop art pada umumnya gitu, atau toys art khususnya, bahwa ada semacam karya seni yang sangat dekat dengan kalian dan kalian bisa nikmatin sebagai bagian dari kalian gitu, dan berisi informasi atau berkaitan dengan isu-isu lingkungan gitu yang digunakan oleh Arkif. Menarik, kece, keren, dahsyat banget nih sahabat BCF. Dari setiap bangunannya memiliki ceritanya masing-masing dan memiliki keberagamannya tersendiri. Sahabat BCF, perjalanan kita hari ini membuktikan bahwa seni bisa dinikmati semua orang. Meski tak memahami makna mendalamnya, kita meresapi keindahan bentuk dan harmoni warna dalam setiap karya. Lebih dari itu, kita belajar bahwa seni pop art misalnya seringkali menyuarakan isu-isu sosial yang dekat dengan kehidupan kita. Karya seni yang menarik secara visual ternyata menyimpan makna yang kaya, merepresentasikan permasalahan lingkungan dan pengalaman hidup kita. Seni bukan sekedar catatan sejarah, melainkan cerminan perasaan dan pesan yang terkadang sulit diungkapkan secara langsung. Makasih ya Mas Alam udah membantu aku buat ngejelasin dari tema-tema dari setiap gedungnya. Mungkin nanti nextnya kita bakal bisa ketemu lagi buat ngebahas soal
the next eventnya mungkin ya Mas Alam buat Pastinya ya. silahkan datang kembali. Oke, mungkin Ya. dari aku mungkin itu aja. Mungkin Mas Alam ada yang disampaikan. Kami dari Galnas pastinya mengucapkan terima kasih ya buat Bakri Center Foundation ya. Mudah-mudahan bisa datang lagi untuk pameran berikutnya. Iya. Seni adalah refleksi kehidupan kita. Dan sudah waktunya nih, kita terutama anak muda mulai lebih aware dan terlibat di dalamnya. Yuk ramaikan ruang-ruang seni dan jadi bagian dari generasi yang peduli budaya. Gak kerasa ya kalau kita udah di penghujung episode. Nah, untuk kalian yang udah ngikut aku eksplorasi di pameran Semesta Archive, jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke sahabat BCF, itu dia kegiatan kita kali ini. Aku pamit undur diri, see you in the next time guys. Is the loneliest number that you'll